itu mostly memiliki win rate yang cenderung rendah kalau di EVOS. Tapi kalau di ARAM beda cerita masalahnya. Dan kondisinya Liquid gak harus berjuang bertempur untuk melakukan perebutan Poveus di PCP. Iya, di fase facing bed. silahkan aja pakai. Kita Iya, pakai aja. lagi overpower juga. Itu dia buffnya luar biasa sih, terlalu fatal bahkan. Terlalu fatal. Jadi agak cukup kuat dan sekarang kita masih Selena. Sebenarnya saya udah mencium Selena ini ketika mereka fanbase. Iya. Saya lihat apakah akan menjadi sebuah hero yang menjadi pick di dalam drafting phase. Kalau aku sih melihat dari buffnya Selena juga kan. Di layar kaca ada R7 lagi, makanya muncul nggak di situ? Enggak ya? Di layar bioskop kita muncul soalnya. Oke. Selena ini buffnya luar biasa karena speed dari arrow-nya meningkat. Walaupun mungkin maksimum efek stun-nya itu agak sedikit berkurang ya. Tapi so far terpakai banget sih. Dan juga membuat akhirnya Selena memang sebagai match di mid lane. Karena kalau dulu mungkin kita ngeliatnya banyak hero yang lebih wise lah untuk Iya, win-nya. Tapi kalau sekarang Selena cepet banget clear wave-nya. Karena efek dari marknya juga. Dan jangan lupakan bagaimana ketika Selena menguasai area sungai, ini akan sangat membantu Gatot Kaca agar dia bisa menguasai dua lane sekaligus dengan Avatar Guardian. Ya, tapi aku suka banget pick terhadap badan sebagai baiting phase yang kedua. Ini baiting terhadap Badang ini melakukan respect terhadap Regi yang beberapa belakangan ini juga kualitas permainannya sangat luar biasa loh. Setelah berubah jadi dari Fluffy ke juga Regi. berubah ya. Ini meta nama asli ya. Meta nama asli. Albert. Iya. Natko siapa nama asli? Niko. Nama aslinya Niko. Oh, Hengki. Iya. Albert. Oke. Dan pick keempat dulu ya setelah dari Lukasnya di ban oleh EVOS. Pick keempat mau ambil kalah jungle-nya Lukas sekarang. Boleh ambil jungle-nya dulu. Let's say untuk secure juga kan dari segi objektif masih ada Alpha. Dan jangan lupa Alpha Selena itu kayak instan banget kan untuk bisa menciptakan sebuah combo di early game. Tanpa Gatot lagi. Aduh, kacau bawah. Dan Bruno dulu. Dikasih last pick ya. Kasih last pick dirahasiakan karena kalau kita berkaca nih dari RPL Philippines kita yang lagi berjalan itu udah lumayan sampai ke baras jungle. Baras jungle, Lukas jungle dari King Kong pakai. Lukas jungle. Dan mereka suka banget pakai PW. nah sekarang ini banyak banget opsinya. Nah, tapi pick terhadap Jawhead itu mengurangi intensitas untuk melakukan pick terhadap assassin. Iya sih, ini ngebuka potensi pick off ya. Yes. Mereka menuntut ke arah assassin-assassin yang dipending para buff. Iya, tapi dengan pick terhadap Edith ini kayak jadi sebuah jawaban yang tepat juga kayaknya. Agar damage yang bisa dihasilkan jadi jauh lebih masif dan Jawhead bisa lebih dimaksimalkan untuk injektornya. Oke. Dan lainnya Hayabusa mungkin oke di sini. Gua Kayak dipaksa karena kalau Alpha ya tetap masih bisa dilempar sama Jawhead. Tapi kalau Hayabusa ini kasihan banget ketika dia farming dan farmingannya itu nggak bisa di-cover. Ini berat loh. Pokoknya assassin yang berbau dengan depending on purple buff ini berat sekali. Jadi mereka harus wise decision banget apa yang akan mereka amankan kali ini. Dan Link. Itu dia bermain Link di depan idolanya dengan hero power Link. Kayaknya gak getar karena ada Lebih ke apapun jawabannya hero power solusinya sih. Tapi gue suka banget sih. Itu Gue suka banget lo mainin Link di depan Albert atau Albert main Link depan Pavian karena dua-duanya totally power menurut gue. Yes. Dan kita akan lihat Jawhead dari EVOS ini akan bermain seperti apa. Ngeganggu jungle-nya dari Pavian atau akan mempercepat pola farming dari Albert. kalau aku yang pertama kayaknya jarang lihat dari Tri. Kayaknya poin kedua sih bakal ngebantu farm dari studionya. Nanti studionya bakal jalan bareng sama Jawhead. Dan ketika di level yang kedua Jawhead udah ready dengan injektor baru dia bakal ke area mid lane. Oke, sang juara bertahan ditantang langsung oleh duo Broadbot. Mampukah sang baby yang menumbangkan seorang Pavian dengan the power of Link-nya? Saya Belorana, malam tepuk tangannya! Let's go to the link! Down! Oke, dan harusnya dengan membawa Jawhead. Dan begitu pun dari Selena Mid, ini akan sama-sama bermain cukup agresif, bro. Harusnya sih. Tapi lagi-lagi geraknya bakal nungguin Selena dan Jawhead-nya udah punya kapasitas untuk melakukan ganking.
Karena kalau kita lihat dari match-up-nya, kebetulan ada Loyi ya. Jadi Jauheadnya bisa ditugaskan kemanapun dengan ada diversion. Ya, ini dia dari setelan emblemnya juga terlihat. Memang tadi untuk Loi. Dan dia juga bawain Brave Smite. Wah, gue suka banget sih. Lihat pergerakannya kali ini berhasil mendapatkan 1 jam dari Albert. 1 jam paling sumpah menurut saya ketika dia harus sedikit tertinggal dibandingkan seorang Fabian sebagai link yang udah berotasi ke arah top lane. Dan ini cukup baru juga untuk GSL ya. Biasanya kita ngeliat dia main hero yang punya jarak jauh. Tapi sekarang dia mau ngomong harus maju juga kan. Untuk bisa berikan garotnya. Ada buff juga kan dari Selena. Jadi otomatis membuat powernya makin lebih kuat untuk monster seperti jungle. Rangers versus everybody. And Albert we trust, the baby alien is back. Memang bisa dibilang hampir tidak mungkin dengan catatan terakhir mereka. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kita bakal coba melihat apakah Albert masih benar-benar mampu membawa kawan-kawan MD Dan kalau kita tadi sedikit bahas ini bakal bermain agresif, ternyata tidak ya. Jauh lebih pasif dan juga hati-hati bro. Ya masih belum dimainin ya untuk bagaimana agresivitas early game karena Albertnya kecuri 1 monster jungle jadi nggak bisa terlalu ofensif mainnya. Tapi yang gue suka di sini, checking boost Albert ternyata awareness-nya masih ada. Informasi didapatkan kali ini, di mana Albert memberikan informasi 2 pemain di depan sana masih standby out position. Tarkal terbuka. Kalau ngomongin data, ini udah dipastikan dirugikan oleh Fabian yang parpolnya udah muncul. Oke, dilempar ke arah sang Widi. Jadi target utama, fokus terhadap seorang Tarkal di depan sana Parpolga dan Heavy Boss. Mencoba melakukan takeover. Albert vertikalnya on point. Dengan Avengers ternyata itu aja big belakang. Jangan satu mau post masih mengamankan Albert 1 poin kill. Kedua kali berubah defensif. 1 poin kill di tangan seorang Fabian. Albert masih lebih double kill. Albert pada masukan dari tim Liquid ID. Mereka mengendorkan permainan mereka seperti yang tadi saya bilang sebelum menuju ke Tarkal. Mereka punya kerugian, parpolnya tuh muncul. Dan akhirnya ini menghambat juga ya untuk setup langsung. Dan tapi setidaknya dengan Liquid ID mereka meredam agar sektornya tidak buru-buru juga diambil sama Ivan. Dan secara head-to-head biasanya kita lihat Suyo kontrol objektifnya jauh lebih diperkuat dibanding. Oke, kalau ngomong diperkuat, kontrol saat ini di arah Liquid, EVOS punya kuasa. Tapi kalau main di arah late game, gua nggak tahu EVOS bisa survive apa nggak jujur. Oke, depan sana kita lihat bersama-sama kita serangan. Tarkal di take over seorang Albert. Memang secara data statistik di atas kertas, hitam di atas putih, memang Suyo yang memiliki power untuk mendapatkan turtle pertamanya. Pasti ya. Pasti harusnya. Ya, Soul Saver Retribution itu mudah banget untuk bisa mendapatkan turtle objektif. Tapi poin plusnya adalah kebetulan ada penyerangan juga sebagai bonus. Jadi kayak masalahnya sekarang ada di Liquid. Dan Yeskiel beberapa kali terkena efek dealing damage yang itu mematikan dari Naruto. Oh, diversion. Oke, tapi informasi yang didapatkan para pasukan tim Liquid ID mencoba untuk mendapatkan Widi. Damage banget terlalu sakit tapi damage besar dari Naruto. Gagal untuk mendapatkan poin kill bersama Widi. Albert is never enough. EVOS kali ini harus mundur ke arah belakang. Initiate dan match control yang udah lumayan bagus cukup untuk bisa menghandle para pasukan dari Fabian turun bakal coba dikejar Albert. Tapi nampaknya fucking damage, it's enough. Celah ya yang dimanfaatkan oleh Fabian juga atas upaya ganking yang dilakukan sama Ivan ke arah atas, tapi Aran masuk sendirian kan? Masuk sendirian karena masih ada minion, jadi tidak harus terlalu worry. Yang cukup agak problem adalah GSKL sekarang untuk dari tim Liquid. Dia terlalu banyak punya mata untuk Albert. Ya kayak dia bisa pasang trap. Benar, dia bisa pasang trap dimanapun. Dan ini satu kali trapnya berhasil. Gue ngeliat EVOS bisa balikin keadaan, tapi lihat di sana, surprise! Menuju ke arah Parpol dan Link Mafia atau Parpol kayaknya bukan sebuah masalah. Tifa cuma terjadi lagi, harus membunuh saja Naruto. Bisa mempertahankan dirinya. Albert mencoba melakukan cover dengan saya bersosok. Terus mencoba melakukan diri dan Paco di sana for nothing. Apa tolong buat dia di kali ini Albert mencoba melakukan satu poin kill. Mendengar dari Yeskiel, Blink for defensive. Di arah bottom lane, adu mekanik antara New Generation dan 2 ternyata masih terlihat indah. Oh my God, oke. Dua brot kembali mengguncang Lenota. Real adu mekanik dan tipe panjang banget tadi. Tukar-menukar terjadi dan keuntungan masih dipegang sama EVOS. Oke, cukup intens. Lagi-lagi Gold masih di lead sama EVOS. Keuntungan dengan membawakan Suyo di early game. 5 kill tanpa adanya poin death sama sekali. Dan ini free banget. Free banget. Oh, Yes, Kio malah Dewi sangat
maksimal. Terus lagi dari K. Di sana target ke sana WD. WD kemudian tumbal. Dan ada Jota Seranto. Mencoba kabur. Lihat Nats Gocur and Trevo. Ternyata dengan ada 100% dari keluarga berpasukan dari Family Beta ini. Mereka mencoba untuk merdeka. Seke. Seke. Berhasil menjadi makanan dari tim EVOS. EVOS Esports mulai menunjukkan taringnya di early game kali ini. Jadi ya, sang macan kembali mengalun sepertinya. Dan bahkan melihat 3.300 gold yang dipegang sama EVOS untuk saat ini pun. Mereka memanfaatkan dengan cukup baik. Permainan agresif sekarang gak bakal diturunin dulu dari segi temponya. Apakah ini ada impact dari coach Rajeboy yang tiba-tiba datang menonton EVOS? Misi kudeta coach Caleb ya. Ya, justru malah berbahaya sih kalau ada Rajeboy ya. Tapi baik lagi sih untuk keuntungan early game yang tadi udah sempat kita mention. Turtle jadi salah satu patokan juga karena emang Suyo itu lebih aman untuk mengendalikan objektif. Tapi sekarang mungkin kayaknya bakal di force sama EVOS. Yes. Lihat mereka coba untuk mendapatkan mid lane. Karena untuk part-part yang terbuka betul lihat. Masih mau nothing. Vertical. Coba midfield. Alan tertekan. Coba sama Swain. Nothing. Bukan malah Fabian. Bersama teman bola lagi. Karena di sana para pasukan dari tim EVOS masih punya banyak darah yang cukup tinggi. Dan lihat Nats Gocur and Trevo kembali lagi menggetarkan lane of down. Yes, dan ternyata penggunaan Selena dari USL masih belum terlihat impact nih sejauh ini. Hanya bisa memberikan sedikit poke damage aja melalui Abyssal Tramp. Tidak terimpact atau memang nggak punya ruang. Gak dikasih ya. Gak dikasih ruang kalau gue lihat. Kenapa? Jujur tadi ketika dia ambil satu jungle dari seorang Albert, itu menunjukkan kalau kualitas permainan Selena dia udah tahu paham. Kapan selesainya ngejungle itu kan cukup lama untuk mid laner kalkulasinya tepat. Cuma kayaknya gue nggak ngeliat Yeskiel punya ruang. Dia selalu ya kalau tabrak kayaknya banyak time stoppernya. Contohnya dia di mana-mana. Iya, efek ejectornya juga kan sangat mengganggu. Albert, siapa kalau dapat perfect circle? Karena lihat bagaimana dari sini bagus banget. Oke, kita lihat kali ini surprise. Hexing sana betul Fabian. Oh, itu Hexing. Tertekan bermasukan dari EVOS. Mereka berhasil mengejar Hexing dengan adanya satu. Ini waktu itu tidak masih belum bisa ditunjukkan dengan adanya poin kill yang mendapatkan perpasukan tim EVOS. Winnie ke belakang. Nampaknya Winnie masih selamat dengan adanya satu Sky Teaser. Tidak bisa terlalu lama. Erlan kali ini coba Fabian. One power situation. Dari terlalu sakit. Dan bahkan di depan para flicker for defensive dari Erlan. Dan dapat gol. Out of nowhere. Berhasil mencuri seorang Fabian. Dan perpasukan dari EVOS mereka tidak mengendorkan permainan sama sekali di dalam ball play. Mereka benar-benar tidak mau memberikan nafas sedikit pun terhadap Family Beta ini. Walaupun sebenarnya awareness-nya udah bagus banget ya tadi ngecek ke area rutan dekat orange buff dari Yeskiel, tapi all in terhadap Ki ngebuat tertalnya terbuka dan menjadi perfect circle untuk Albert dan damage yang udah disumbang. Ini udah gak main-main, 6-0-3 tabungannya. Udah hampir level 15 juga buat Albert. Oh my god, dia masalah Winnie ke sana cukup banyak damage. Kenapa saya bilang gak mungkin bisa menang cukup banyak damage? Lihat itemnya Albert. Item ketiganya Blade of Despair. Ya langsung ya, karena Gak bisa dia physical defense sama dengan damage reduction untuk Suyo. Karena ketika mode immortal dia akan semakin lebih tebal juga. Dan memang game fact by aplikasi GoPay panjang MPL Philippines season 15 berjalan sekarang termasuk dalam top 10 most pick dan band hero juga. Jadi gak kaget kalau misalkan bakal masuk juga ke MPL lain. Oke, mencoba untuk mengubah dapat sana. One by one situation, the baby alien is back! Wow. My god! The real adu mekanik di depan sana loh. Benar. Dan ada satu fakta dari Selena yang masuk top 10 most pick and ban 0% win rate. Balik Apakah lagi. akan kembali menjadi rapor merah yang terjadi di MPL ini? Iya, satu saing banget bagian top lane tadi. Link Suyo 1v1. Wow, tapi ini bisa dibilang Fabian benar-benar sadar kalau misalnya dia mengidolakan orang yang tepat, tapi Fabian belum menunjukkan kualitasnya. Dia masih menahan. Kita mainkan di mid to the late game, ini Liquid bisa bersinar Profesor. Iya, link late game ya, seperti kita tahu. Vertical damage. Tapi hati-hati juga karena late game. Masih ada Woi. Oke, surprise! Berjuang ke belakang, dan nampaknya kenapa teman Fabian mereka sedang kenal tapi terjadi Ipon. Itu dia Fabian mulai bersinar, membalikan kembali kanan Erlan. Dengan adanya flicker yang dimiliki masih bisa menyelamatkan dirinya. Ipon, what are you doing? Melepaskan keuntungan yang sudah mereka miliki hanya karena satu
kesempatan sesaat. Wah, itu tim Liquid ID udah sadar ya, dan langsung di counter initiate dengan adanya Avatar of Guardian. Wah, gila sih. Lebih ke nggak masuk semua ternyata. Iya, Aku kira bakal bareng-bareng dari EVOS. Dan akhirnya Henry yang jadi Albert juga. Albert sama Henry. Wah, tapi menurut aku itu kesalahan yang cukup fatal. Kita bisa bilang kalau itu agak cukup greedy. Memberikan nafas lebih tepatnya bagi Liquid. Ini kayak membuka celah bagi Link. Jadi window baru untuk Liquid ID. Oke, lihat di depan sana, Widi pengen melemahkan. Sky Pisser dari seorang Erlan masih belum tumbang. Kalau misalnya nanti kita lihat tato besar, boleh lihat dicek Erlan dengan berapa Sky Pisser stacknya yang bisa dimiliki. Kalau iya, kalau menurut saya sih mungkin 40 ya. 40. Karena dia cepat banget. Oke, di depan sana. Oh my god! Let's go! Oh, David Sharp terlalu besar, tidak bisa dibendung. Gak pernah masukkan dan Henry kita mereka kehilangan selamat ya. Selesai dengan offensive tension kan. Lihat Mampian bersinar terlalu cukup lama. Dari Bos! A take